Jauh sebelum Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara, ada seorang pendatang asing yang datang tanpa pasukan, tanpa kerajaan, dan tanpa senjata. Namun hanya dengan akhlak, ilmu, dan kasih sayang, beliau berhasil mengubah wajah tanah Jawa untuk selamanya. Siapakah sosok yang membuka gerbang pertama dakwah Islam di Nusantara? Bagaimana seorang ulama dari negeri jauh mampu menaklukkan hati masyarakat Majapahit tanpa peperangan? Inilah kisah lengkap Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, pelopor dakwah damai yang menjadi awal lahirnya peradaban Islam Nusantara. Ketika kita berbicara tentang sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa, ingatan kita tidak akan pernah bisa lepas dari sebuah dewan ulama yang sangat legendaris, yaitu Wali Songo. Di antara 9 wali yang kita kenal, terdapat satu sosok yang menempati posisi spiritual paling sepuh, sebuah figur pelopor yang seringkali disebut sebagai jangkar pertama dakwah Islam di tanah Jawa. Beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Sunan Gresik. Mengapa beliau disebut sebagai sesepuh? Jawabannya bukan hanya karena faktor usia biologis belaka, melainkan karena beliaulah salah satu yang pertama kali membuka jalan, memetakan kondisi psikologis masyarakat Jawa, dan meletakkan fondasi metodologi dakwah yang kemudian ditiru, dimodifikasi, dan diteruskan oleh para wali setelahnya. Tanpa rintisan awal dari Sunan Gresik, struktur dakwah Wali Songo di abad-abad berikutnya mungkin akan menghadapi kendala kultural yang jauh lebih besar. Namun, dari manakah sebenarnya Musafir Agung ini berasal? Catatan-catatan sejarah, termasuk naskah-naskah lokal dan catatan luar negeri, memberikan kita sebuah petunjuk geografis yang sangat menarik. Sunan Gresik dikenal juga dengan julukan As-Samarkandi. Kata ini merujuk pada sebuah kota kuno yang sangat indah di Asia Tengah, yaitu Samarkand, yang saat ini menjadi bagian dari wilayah Uzbekistan. Pada abad ke-14, Samarkand bukanlah kota terpencil, ia adalah salah satu pusat peradaban Islam, ilmu pengetahuan, dan perdagangan jalur sutra yang sangat maju. Di kota itulah, lingkungan intelektual dan spiritual Maulana Malik Ibrahim muda terbentuk. Meskipun lahir atau tumbuh di Samarkand, darah yang mengalir di tubuh beliau merupakan perpaduan kosmopolitan yang luar biasa. Beliau memiliki garis keturunan Arab dan Persia. Yang paling utama dan disepakati oleh para ahli nasab adalah bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan langsung dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Garis keturunan emas ini bersambung melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali, lalu turun ke Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Muhammad Al-Bakir, Sayyid Ja'far As-Sodiq, hingga sampai pada ayah beliau, seorang ulama pengembara besar bernama Syekh Jamadil Kubro atau Sayyid Ahmad Jalaluddin. Syekh Jamadil Kubro sendiri adalah tokoh kunci dalam sejarah Islamisasi Asia Tenggara. Beliau memiliki beberapa putra yang disebar ke berbagai penjuru mata angin untuk berdakwah. Dari rahim keluarga ulama inilah, Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mewarisi darah suci kenabian, tetapi juga mentalitas seorang pejuang, ilmuwan, dan pengembara yang siap meninggalkan kenyamanan tanah kelahiran demi menyebarkan risalah Islam. Sebelum menapakkan kakinya di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim melakukan perjalanan diplomatik dan dakwah ke Kerajaan Champa, sebuah kerajaan maritim yang terletak di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Vietnam bagian tengah dan selatan. Di Champa, beliau menetap selama kurang lebih 13 tahun. Kehadiran beliau di sana tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai penasihat moral. Untuk memperkuat ikatan geopolitik dan kultural, beliau menikahi salah satu putri dari keluarga terhormat di Champa, yang di dalam babat lokal sering disebut dengan nama Siti Fatimah. Dari pernikahan-pernikahan yang beliau lakukan selama masa pengembaraannya, lahir anak-anak yang kelak melanjutkan estafet perjuangan spiritual ini. Salah satu putranya yang terkenal adalah Syekh Maulana Ishaq. Kelak, Maulana Ishaq akan diutus untuk berdakwah di wilayah Blambangan Banyuwangi dan dari garis keturunannya lahir seorang anak bernama Raden Paku, yang tidak lain adalah Sunan Giri. Dengan demikian, Sunan Gresik bukan hanya pelopor Wali Songo secara konseptual, tetapi secara biologis beliau adalah kakek kandung dari Sunan Giri, menciptakan sebuah jaringan kekeluargaan suci yang mengikat erat Dewan Wali Songo. Masa 13 tahun yang dihabiskan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di Kerajaan Champa bukanlah masa-masa kosong. Di sanalah beliau melakukan studi banding budaya yang sangat mendalam. Beliau belajar bagaimana karakter masyarakat Asia Tenggara, memahami struktur bahasa Austronesia, mempelajari adat istiadat yang dipengaruhi oleh sosiologi Hindu-Buddha,
serta memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan para penguasa lokal tanpa menimbulkan kecurigaan politik. Pengalaman di Champa ini menjadi modal sosiologis yang sangat mahal, sebuah sekolah persiapan sebelum beliau menghadapi medan dakwah yang sesungguhnya di Pulau Jawa. Ketika waktunya telah tiba, sekitar tahun 1392 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim memutuskan untuk berlayar menuju arah selatan, membelah Laut Cina Selatan menuju Laut Jawa. Beliau tidak berangkat seorang diri, beliau ditemani oleh saudaranya, Syekh Mahfur, serta sebuah rombongan kecil yang terdiri dari para sahabat, pedagang, dan pelaut yang setia. Kapal kayu yang mereka tumpangi akhirnya berlabuh di pantai utara Jawa Timur, tepatnya di sebuah desa nelayan kecil bernama Desa Sembalo, yang kini berada di daerah Leran, Kabupaten Gresik. Mengapa memilih Gresik? Ini adalah sebuah pilihan strategis yang sangat cerdas. Pada akhir abad ke-14, Gresik bukan sekadar desa pantai yang sepi. Gresik telah tumbuh menjadi salah satu kota pelabuhan transit yang paling sibuk di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Di pelabuhan inilah, kapal-kapal dagang dari India, Cina, Persia, Arab, dan wilayah Nusantara lainnya saling bertukar komoditas. Sebagai sebuah bandar niaga internasional, Gresik memiliki atmosfer yang kosmopolitan dan lebih terbuka terhadap kehadiran orang asing dibandingkan dengan wilayah pedalaman Jawa yang cenderung tertutup dan konservatif. Namun, di balik ramainya aktivitas perdagangan di pelabuhan, kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat Jawa saat itu sebenarnya sedang berada dalam titik terendah. Ketika Sunan Gresik mendarat, Kerajaan Majapahit, yang merupakan imperium terbesar di Nusantara, sedang mengalami senjakala peradaban. Stabilitas politik mereka hancur akibat konflik internal yang berkepanjangan, terutama menjelang dan pasca Perang Paregreg, perang saudara antara Istana Barat dan Istana Timur Majapahit. Perang ini membawa dampak yang sangat mengerikan bagi rakyat jelata, ladang-ladang pertanian rusak, kelaparan merajalela, kriminalitas meningkat, dan rasa aman hilang dari kehidupan sehari-hari. Masalah sosiologis ini diperparah oleh penerapan sistem kasta yang sangat ketat dalam struktur masyarakat yang bercorak Hindu saat itu. Masyarakat terfragmentasi menjadi 4 kasta utama: Brahmana, para pendeta; Ksatria, para bangsawan dan prajurit; Waisya, para pedagang; dan Sudra, para petani dan pekerja kasar. Di luar itu, ada kaum paria atau kasta terendah yang bahkan tidak diakui hak-hak kemanusiaannya. Orang-orang dari kasta Sudra dan paria hidup dalam lingkaran kemiskinan yang sistemis. Mereka tidak memiliki harapan untuk memperbaiki nasib karena kasta ditentukan oleh kelahiran, bukan oleh prestasi atau kebaikan budi pekerti. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi dan dianggap sebagai warga kelas 2 yang lahir hanya untuk melayani kasta atas. Melihat realitas sosial yang penuh ketimpangan dan penderitaan ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak merasa antipati atau berniat melakukan pemberontakan fisik. Sebaliknya, hati beliau tergerak oleh rasa welas asih yang mendalam. Beliau melihat bahwa masyarakat Jawa saat itu sedang mengalami dahaga spiritual dan keadilan sosial. Mereka membutuhkan sebuah alternatif hidup yang bisa membebaskan mereka dari belenggu kasta dan memberikan kedamaian di tengah kecamuk perang saudara. Disinilah, Sunan Gresik bersiap mengenalkan Islam bukan sebagai sekumpulan dogma yang kaku, melainkan sebagai jalan pembebasan dan rahmat bagi seluruh alam. Menghadapi masyarakat Jawa yang religiusitasnya sudah berakar kuat pada tradisi Hindu, Buddha, dan animisme selama berabad-abad, Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak memilih jalan konfrontasi. Beliau tidak datang dengan pasukan, tidak mencaci maki sesembahan lokal, dan tidak langsung mengobarkan ayat-ayat tentang neraka atau pengharaman tradisi lama. Beliau menerapkan sebuah prinsip emas yang di dalam Al-Quran disebut sebagai dakwah bil hikmah, dakwah dengan kebijaksanaan, dan uswatun hasanah, memberikan teladan nyata yang baik. Beliau memahami bahwa sebelum menyentuh akal dan keyakinan seseorang, beliau harus terlebih dahulu menyentuh hati dan perut, kebutuhan dasar mereka. Strategi pertama yang beliau lancarkan adalah melalui jalur ekonomi, yaitu dengan menjadi pedagang yang jujur, dan langkah ini sangat taktis. Dengan membuka warung dan berdagang di pasar tradisional dekat Pelabuhan Leran, Sunan Gresik secara otomatis membaur dengan rakyat jelata dari berbagai kasta tanpa menimbulkan kecurigaan. Sunan Gresik berinteraksi langsung menggunakan bahasa Jawa yang pelan-pelan beliau pelajari dengan fasih. Dalam berdagang, beliau membawa etika Islam yang sangat tinggi, tidak pernah mengurangi timbangan, menjelaskan cacat barang secara jujur, dan tidak mengambil keuntungan yang mencekik leher. Bahkan,
Sunan Gresik seringkali memutus rantai tengkulak agar barang-barang kebutuhan pokok bisa dibeli oleh rakyat miskin dengan harga yang sangat murah. Sifatnya yang santun, murah senyum, dan penuh integritas ini membuat masyarakat lokal terpukau. Bagi mereka, kehadiran saudagar asing ini adalah pemandangan yang aneh sekaligus mengagumkan, karena di zaman itu jarang ada pedagang kaya yang mau menghormati rakyat kecil dengan begitu tulus. Strategi kedua, yang menyentuh hajat hidup orang banyak, adalah revolusi pertanian melalui ilmu irigasi. Di luar aktivitasnya di pasar, Sunan Gresik sering berjalan-jalan ke daerah pedalaman. Beliau mendapati bahwa banyak petani Jawa yang hidup merana karena sawah mereka sering mengalami kekeringan di musim kemarau dan tergenang banjir di musim hujan. Hasil panen mereka sangat rendah karena mereka hanya mengandalkan air hujan dan metode tanam yang sangat tradisional. Berbekal pengetahuan teknologi pengairan yang beliau pelajari di Asia Tengah dan Champa, Sunan Gresik turun langsung ke sawah bersama para petani. Beliau mengajari mereka cara membuat saluran air atau irigasi yang rapi, membangun bendungan kecil untuk menampung air sungai, serta cara membaca tanda-tanda alam untuk menentukan waktu tanam yang tepat. Sunan Gresik juga memperkenalkan jenis-jenis tanaman baru yang lebih tahan terhadap hama. Hasilnya sangat luar biasa. Sawah-sawah yang tadinya gersang berubah menjadi hijau dan subur, angka gagal panen berkurang drastis dan para petani pun bersuka cita. Bagi mereka, Sunan Gresik bukan sekadar tokoh agama, melainkan pahlawan kehidupan yang berhasil menyelamatkan keluarga mereka dari bencana kelaparan. Melalui lumpur sawah inilah, rasa hormat dan cinta masyarakat terhadap sosok beliau terbangun dengan sangat kokoh. Strategi ketiga yang tidak kalah menyentuh hati adalah diplomasi kemanusiaan melalui pengobatan gratis. Selain ahli dalam bidang ekonomi dan pertanian, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tabib atau dokter yang sangat mumpuni. Beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu obat-obatan herbal. Di tempat tinggalnya, Sunan Gresik membuka praktik pengobatan tanpa memungut biaya sepeser pun alias gratis bagi siapa saja yang sakit. Masyarakat dari kasta sudra dan kaum paria yang selama ini tidak pernah bisa mengakses pengobatan layak karena miskin, berbondong-bondong datang kepada beliau. Beliau mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit kulit, demam, hingga penyakit dalam, dengan memanfaatkan tanaman-tanaman obat yang tumbuh di sekitar tanah Jawa, yang kemudian diramu dan dibacakan doa-doa kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pasien tersebut sembuh, mereka tidak hanya bersyukur atas hilangnya penyakit fisik mereka, tetapi mereka juga menyadari sebuah kebenaran spiritual, bahwa Tuhan yang disembah oleh Maulana Malik Ibrahim adalah Tuhan yang Maha Penyayang, yang tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan kasta atau harta. Ketulusan demi ketulusan yang ditunjukkan oleh Sunan Gresik ini laksana air es yang menyiram tanah gersang. Secara sukarela, tanpa ada paksaan sedikit pun, ribuan orang di wilayah Gresik dan sekitarnya mulai menundukkan kepala dan menyatakan diri masuk ke dalam pelukan agama Islam. Seiring dengan semakin besarnya gelombang masyarakat yang memeluk agama Islam, gaung keberhasilan dan keluhuran budi Syekh Maulana Malik Ibrahim akhirnya menembus dinding-dinding tebal Istana Majapahit di Trowulan. Berita tentang adanya seorang ulama asing yang dicintai rakyat, pandai bertani, jujur dalam berdagang, dan sakti dalam mengobati penyakit, memantik rasa penasaran Prabu Brawijaya, Raja Majapahit saat itu. Raja kemudian mengirimkan utusan untuk mengundang Sunan Gresik datang ke ibu kota kerajaan Majapahit untuk menghadiri persidangan istana. Undangan ini adalah sebuah momentum politik dan dakwah yang sangat krusial. Sunan Gresik menyambutnya dengan tangan terbuka. Beliau datang ke istana bukan dengan sikap menantang atau sombong, melainkan dengan tata krama diplomatik yang sangat tinggi. Beliau mengenakan pakaian yang rapi, membawa hadiah, dan menggunakan bahasa Jawa halus, kromo inggil, yang menunjukkan rasa hormatnya kepada sang raja sebagai penguasa sah tanah Jawa. Di hadapan Prabu Brawijaya dan para menteri kerajaan, Sunan Gresik memaparkan pokok-pokok ajaran Islam dengan sangat indah, logis, dan penuh kedamaian. Beliau menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan sosial, dan kewajiban seorang pemimpin untuk menyayangi rakyatnya. Prabu Brawijaya sangat terkesan dengan kepribadian dan keluasan ilmu Sunan Gresik. Meskipun pada akhirnya sang Prabu memutuskan belum bisa memeluk agama Islam, karena ikatan tradisi yang kuat dan kekhawatiran akan stabilitas politik kerajaan yang mayoritas masih beragama Hindu-Buddha, Raja Majapahit memberikan sebuah keputusan yang sangat menguntungkan bagi masa depan Islam di Jawa. Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas jasa-jasa Sunan Gresik dalam membantu menyejahterakan rakyat, Prabu Brawijaya menghadiahi beliau sebidang tanah yang sangat luas di pinggiran kota Gresik, yang kini kita kenal sebagai daerah Gapura. Tidak hanya itu,
Raja juga memberikan maklumat resmi, izin tertulis, yang menjamin keamanan Sunan Gresik dalam menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja yang bersedia menerimanya di seluruh wilayah kekuasaan Majapahit. Mendapatkan legalitas dan tanah dari Raja, Sunan Gresik segera melakukan langkah institusionalisasi dakwah. Di atas tanah gapura tersebut, beliau pertama-tama membangun sebuah tempat ibadah yang sederhana namun fungsional, yang kini dikenal sejarah sebagai Masjid Pasucinan. Masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat sujud dan sholat, tetapi juga sebagai pusat koordinasi, tempat bermusyawarah, dan klinik sosial bagi masyarakat. Setelah masjid berdiri, Sunan Gresik meluncurkan mahakarya terbesarnya dalam sejarah pendidikan Nusantara. Beliau mendirikan pesantren pertama di tanah Jawa. Model pendidikan ini diadaptasi dari sistem asrama tradisional, biara atau padepokan, namun isinya diubah total dengan nilai-nilai Islam. Di pesantren ini, beliau mengumpulkan anak-anak muda, baik lokal maupun dari luar daerah, untuk dididik menjadi kader-kader dai masa depan. Dunia pesantren yang didirikan oleh Sunan Gresik membawa sebuah revolusi sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jawa. Di dalam pesantren ini, sistem kasta dihapuskan sepenuhnya. Anak seorang petani miskin, sudra, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan anak seorang bangsawan, ksatria. Mereka mengenakan pakaian yang serupa, makan dari dapur yang sama, dan memiliki hak yang setara dalam menuntut ilmu. Di mata Sunan Gresik, satu-satunya hal yang membedakan manusia adalah tingkat ketakwaan dan kemuliaan akhlaknya di hadapan Allah, bukan silsilah kelahiran mereka. Kurikulum yang diterapkan pun sangat komprehensif. Para santri tidak hanya diajari ilmu-ilmu syariat seperti cara berwudu, sholat, membaca Al-Quran, dan tauhid. Di siang hari, Sunan Gresik mewajibkan para santri untuk turun ke lapangan untuk belajar ilmu praktis, cara berdagang yang jujur, teknik pertukangan, serta taktik pertanian dan manajemen air. Sunan Gresik ingin menciptakan generasi ulama yang mandiri secara ekonomi, yang tidak hidup dari belas kasihan atau proposal kepada penguasa, melainkan ulama yang tangannya di atas, yang mampu menghidupi diri sendiri sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi di masyarakat tempat mereka berdakwah kelak. Dari rahim pesantren Gapura inilah, lahir cetak biru sistem pendidikan Islam Nusantara yang bertahan dan mengakar hingga detik ini. Waktu terus berjalan, dan dedikasi tanpa batas yang ditunjukkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim akhirnya menemui batas kemanusiaannya. Setelah kurang lebih 40 tahun menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi, membangun peradaban, dan menyemai benih-benih Islam di tanah Jawa, sang pelopor agung ini dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, sebuah tanggal yang sangat indah karena bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai. Dalam kalender Masehi, tahun tersebut bertepatan dengan tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di desa Gapura Wetan, tidak jauh dari pusat kota Gresik sekarang. Kepergian beliau menyisakan duka yang sangat mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa, mulai dari para petani di sawah, pedagang di pasar, para santri di pesantren, hingga para bangsawan di istana Majapahit. Mereka semua merasa kehilangan sosok ayah, guru, dokter, dan pelindung yang selama ini selalu ada untuk menolong mereka di masa-masa sulit. Makam Sunan Gresik memiliki nilai arkeologis dan historis yang sangat tinggi. Batu nisan yang menandai makam beliau terbuat dari batu marmer hitam berkualitas tinggi yang dipahat dengan sangat indah. Gaya arsitektur dan kaligrafi pada nisan tersebut menunjukkan karakteristik seni ukir dari daerah Cambai Gujarat, India. Di atas batu nisan tersebut, terpahat ayat-ayat suci Al-Quran serta sebuah prasasti epigrafis dalam bahasa Arab yang jika diterjemahkan mengandung pujian mendalam terhadap personalitas beliau. Di sana tertulis bahwa makam ini adalah milik seorang guru para pangeran, penasihat para raja dan menteri, santunan bagi kaum miskin dan anak yatim, serta sosok yang ahli dalam ibadah. Kalimat-kalimat di batu nisan itu bukanlah hiperbola atau pujian kosong, melainkan sebuah rekaman jujur dari sejarah atas apa yang telah beliau lakukan selama hidupnya di dunia. Sampai hari ini, setelah lebih dari 6 abad berlalu, kompleks pemakaman beliau tidak pernah sepi. Jutaan peziarah dari berbagai pelosok Nusantara terus mengalir setiap tahunnya, mengirimkan doa dan mencari inspirasi dari keteladanan hidup sang wali. Jika kita merenungkan kembali seluruh perjalanan hidup Sunan Gresik, kita akan menyadari bahwa warisan terbesar yang beliau tinggalkan untuk bangsa Indonesia bukanlah tumpukan harta, bukan imperium politik, dan bukan pula sekadar bangunan fisik Masjid Pasucinan. Warisan paling berharga dari beliau adalah metodologi dakwah kultural yang damai, toleran, dan inklusif.
Beliau meletakkan fondasi bahwa Islam di Indonesia harus disebarkan dengan cara merangkul, bukan memukul, dengan cara mengajak, bukan mengejek, dan dengan cara memberikan solusi nyata bagi problem kehidupan masyarakat, bukan dengan menciptakan konflik baru. Sunan Gresik mengajarkan konsep akulturasi budaya yang sangat cerdas. Beliau tidak menghancurkan struktur sosial yang ada, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai tauhid dan kemanusiaan yang universal. Gaya dakwah yang sejuk dan ramah inilah yang kemudian ditransmisikan dari generasi ke generasi, menjadi DNA asli dari wajah Islam di Nusantara. Nilai-nilai warisan Sunan Gresik inilah yang di kemudian hari diadopsi, dijaga, dan dilembagakan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Konsep Islam Nusantara atau Islam Rahmatan Lil Alamin, yang mengedepankan sikap tawasud, moderat, tawazun, seimbang, tasamuh, toleran, dan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang bijaksana, adalah kelanjutan langsung dari sanad perjuangan yang telah dimulai oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di Pantai Leran 600 tahun yang lalu. Melalui teladan beliau, kita belajar bahwa kebenaran agama akan jauh lebih mudah diterima ketika ia mewujud dalam bentuk kemanfaatan nyata dan kasih sayang bagi sesama manusia.